Keberadaan gunung api di Indonesia menjadikan negara kita berada di posisi ketiga sebagai pemilik gunung api terbanyak di dunia. Menurut data dari website magma isgde.go.id, Indonesia memiliki gunung api sebanyak 127 gunung dan yang masih aktif berada di angka 69 gunung. Namun, di balik keindahan gunung yang ada di Indonesia, banyak sekali kisah mistis yang menyelimuti di dalamnya. Salah satunya adalah Gunung Raung. Gunung yang memiliki ketinggian 3.332 meter di atas permukaan laut ini menyimpan banyak kisah mistis yang terselubung di dalamnya. Contoh, kisah seorang pendaki senior bernama Ube. Ia memiliki kisah mistis yang amat sangat mengerikan ketika melakukan solo hiking di Gunung Raung pada tahun 2006. Diakibatkan kejadian pada saat itu, Bang Ube sempat mengalami trauma yang amat mendalam. Hingga puncaknya berat badan Bang Ube sempat turun sebanyak 20 kg. Mau tahu kisah kelanjutannya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Halo Bang Ube. Yuk. Apa kabar Bang? Stabil. Stabil, yoi. Nah, Bang Ube ini kan terkenal dengan beberapa cerita horor nih Bang ya? Horor. Horor ya? Khususnya pendakian nih. Dan kali ini Bang Ube ini datang jauh-jauh sebelumnya, emang dia ada podcast horor juga di channel sebelah ya Bang ya? Mampir aja. Mampir. Oh, nggak cerita tuh? Hah? Nggak cerita? Ya cerita juga. Oh, masa cerita gue juga. datang di ini doang. Kayak nggak tahu konten kreator lu. Nggak boleh ada momen dikit. Langsung sikat. Kak. Dan dari sana langsung ke sini nih. Yang pastinya di sini ingin menceritakan pengalaman pendakian horornya. Dan kalau boleh tahu nih Bang Ube, pengalaman pendakian horor yang mana nih akan diceritakan di besok pagi? Mana ya? Ujung Jawa kali ya? Boleh. Raung kali ya? Gunung Raung. Ya. Gokil. Gunung Raung, kalau boleh tahu di tahun berapa tuh Bang Ube? Antara 2006 sampai 2008 nggak tahu, gue lupa. Coba korek aja. Oke. Oke nih, mungkin Bang Ube kita skip dulu kali ya. Yep. Dan bagi teman-teman semua nih yang penasaran sama cerita Bang Ube, waktu di Gunung Raung ini solo hiking ya, dan itu mengalami kejadian-kejadian horor yang pastinya Bang Ube ini. Lu simak terus video ini sampai habis karena di situ mungkin nanti lu bisa mengambil sisi positifnya dalam cerita nanti akan dibawakan oleh Bang Ube kali ini. Dan bagi teman-teman semua, gue mengingatkan kembali kalau besok pagi itu udah ada di Spotify, itu lu cari aja di pencarian besok pagi podcast pendakian horor. Dan bagi teman-teman juga nih, gue mengingatkan kalau lu punya cerita horor atau mau menjadi narasumber, lu kunjungin aja di Instagram besok pagi, yaitu besokpagi.edv. Nanti untuk lebih jelas dan detailnya gue cantumin juga di kolom deskripsi. Dan kita mungkin gak usah berlama waktu lagi Bang Ube ya. Yuk. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Awal dari 2000 berapa? 2006, 2007, 2008 sekitar tahun-tahun segitu ya. Itu sebenarnya pulang dari Agung, Bali. Dari Agung, sekalian balik ke Raung dulu tuh. Jadi biar gua ceritain dulu. Gaya hidup gua kan dulu 1 tahun kerja, resign, jalan-jalan setahun. Duit habis, kerja lagi, resign, jalan-jalan lagi. Dan itu berapa tahun tuh Bang Ube ngalamin? Sampai 2012. Begitu aja ritmenya? Gitu, repeat. Jadi bener-bener nikmatin hidup gitu. Ya nggak cuma di gunung doang sih, diving juga, apa ya pokoknya travel gitu, touring sih, pakai Vespa. Nah di Agung gue sama cewek gue kan dulu, rencana dari Agung mau ke Raung, tapi cewek gue nggak bisa, ada callingan dari keluarga kan, pulang ke Bandung dia. Tinggal gue sendiri dong, kira bego ya kan. Naik Vespa sendiri, baru nyampe Gilimanuk, langsung kelihatan Raung yang kelihatan. Oh udah Raung aja deh. Raung sampai di Sumber Waringin, Sumber Waringin,
Sebenarnya nggak boleh solo dia. Orang Iya. tuh nggak boleh solo sebenarnya. Mau jalur manapun sebenarnya nggak boleh solo. Kecuali udah pernah 5 kali mendaki ke sana. Kebetulan gue 6 kali waktu itu. Oh, jadi boleh nih ya. Jadi boleh. Bareng sama tukang ojeknya sampai kenal gue. Dan masih inget berarti dong. Masih, sekarang udah almarhum. Ah. Itu Pak Habibi. Oh, Itu langganan ojek gue sampai ke Pondok Motor. Jadi gue malam nyampe sono, nginep. Pagi-pagi yang gue cari Pak Habibi. Karena gue solo kan nggak mau buang-buang waktu juga. Udah pakai jasa dia sampai Pondok Motor lewat dikit. Dari situ udah mulai masuk hutan biasa lah, normal. Habis itu kan ilalang. iya. Nah, ilalang kan tinggi-tinggi tuh ilalang. Ilalang sampai di Pondok Mayit tuh gua udah masuk maghrib kalau nggak salah. Masih terang sih, cuman udah mulai masuk maghrib. Break, rokok. Mau makan mager, mau ngopi mager, ya udah ngerokok aja. Sampai ketiduran gue ceritanya, saking capeknya ya. Ketiduran setengah jaman, bangun udah gelap. Tuh, mulai senter keluarin. Waktu gue nyenter ke kiri, itu ada pohon gede. Ada tumpeng. Tumpeng. Oke. Nasi tumpeng tuh ya. Kayak sajen gitu lah. Iya. Tapi masih seger. Masih seger posisinya. Masih ngebul lah, hangat-hangat gitu. Perasaan gue gak ada yang lewat loh padahal. Tiba-tiba ada aja. Tiba-tiba ada, perasaan gak ada yang lewat loh. Kalaupun ada yang lewat, harusnya gue denger lah. Pada tahu. Gue samperin dong, ke center. Oh iya bener tumpeng. Karena gue lapar kali ya. Belum gue makan padahal. Baru gue lihat-liatin, gue pilih-pilihin. Itu kan ada daging, kayak daging ayam atau daging sapi itu. Suwiran gitu. Gue buka-buka, center gue mantul. Lampu center gue mantul. Pas gue liatin dikit, gue periksa, fokus. Mata. Ini mata apa nih Bang We? Nggak tahu mata apa, mata orang apa mata sapi gue nggak tahu deh. Pokoknya mata kan kalau kena center mantul. Mata masih seger mata. Wah, siapa yang naruh nih? Udah gue jalan aja deh, daripada di sini nggak jelas juga kan. Jalan tuh kabut tebel, sampai nggak berada di jalan. Tuh udah radio center gue nggak tembus, cuman 1,5 meteran, nggak bisa tembus. Udah, gue break aja deh. Kalau gue terobos, goblok namanya kan. Iya. Udah, gue break nunggu kabut sejam 2 jam nggak hilang-hilang. Jam berapa? Hampir jam 12, jam 11-an. Udah mulai tipis, gue berani jalan. Baru jalan sebentar, sekitar setengah jaman. Kabut lagi tebel, masuk kabut lagi, tapi nggak terlalu tebel, masih bisa, center gue masih bisa tembus. Begitu tembus, pos Pondok Mayit lagi. Berarti di situ Balik lagi. Padahal gue di jalan udah capek loh. Gue di jalan udah capek, sampai keringetan gue. Tembusnya, Pondok Mayit lagi. Perasaan gue nggak turun, jalan nanjak terus nih. Nggak pernah ada turunan, kenapa tembusnya di sini lagi? Ya udah mikir, gue turun pelanjut nih, kalau gue turun sekarang nih, di bawah gue ada ilalang nih, tinggi. Kalau gue tembus, bunuh diri namanya. Malam-malam lu solo hiking lewat ilalang yang setinggi dada, kemungkinan lu insiden lebih gede. Iya. Dan siang aja ribet jalannya, apalagi malam. Ya udah, daripada ini apa gue stay di sini apa gue nanjak terus. Stay di sini juga lumayan horor masalahnya. Ada tumpeng di situ. Gue nggak tahu siapa yang naruh, ada dupanya.
Perasaan dupa tuh gue lihat ada 3. Sejam gue di situ harusnya habis tuh dupa. Ini nggak habis dupa. Nyala terus, nggak habis. Ya udah daripada nggak jelas di juga di sini, nanjak aja. Rencana sampai Pondok Angin. Jalan terus sampai Pondok Demit. Saya Pondok Demit, break sebentar. Lihat kiri kanan, biasa kan lihat. Kalau lagi solo, setiap gue berhenti harus cek atas, bawah, kiri, kanan, belakang, depan. Ya, anggap aja itu shoulder. Nggak lama gue di situ, jalan lagi sampai Pondok Angin. Pondok Angin tuh ada, itu kan kalau mau ke puncak, bayangannya kan lihat Pondok Angin tuh, tuh udah jurang semua. Anginnya emang kenceng sih. Itu ada pohon gede, gue rebahan situ, capek diputer-puterin, udah istirahat situ, ketiduran tuh. Antara sadar nggak sadar, ada orang nyamperin gue. Pendaki nih? Bukan, kakek. Cuman nggak pakai bajunya apa ya, putih, tapi selempang doang, kayak petapa gitu. Samperin, bilang, ayo ikut. Mana? Udah nanti juga tahu. Ini bukan gue masuk ke situ ikut di belakang. Kata dia, tenang aja, ini bukan alam gaib, ini bukan dunia gaib. Ini cuma istilahnya kayak udah mimpi gitu. Ada bawah sadar. Ya istilahnya kayak gitulah. Jadi gue itu dari jauh, kiri kanan gue banyak orang. Itu kayak di lapangan gitu pokoknya. Di lapangan, kiri kanan gue banyak orang, arahnya ke sana semua, satu jalur sama gue. Jalan, nggak lama, sekitar setengah jam gue jalan tuh, si itu orang itu ngenalin diri. Gue Maharesi. Siapa? Maharesi. Itu doang, nggak nyebut nama. Aku Maharesi. Kamu ikut, lihat aja, nggak usah ngomong. Ya, cuma disuruh doang. Ya. Baru jalan setengah jam lagi, tuh di kiri kanan gue, tadinya kan orang. Iya. Sekarang kandang. Kandang Gede banget kayak penjara, tapi dari kayu. Oh ya. Nah, itu di dalam kandang penuh sesek, orang semua. Berhimpitan gitu? Iya, rimpitan tuh, susek. Sampai hampir muntah gue sebenarnya. Jadi situ tuh baunya, bau pesing, bau kotoran, bau ini jadi satu di situ. Udah kata dia kan nggak usah ngomong, emang nggak bisa ngomong, mulut kaku. Di depan itu ada kayak panggung ini, kayak ada panggung. Terus gue di samping sama Mares itu di samping. Gak lama bunyi gong, tong sekali, bunyi lagi tong, gua sampai yang ketiga, kalau nggak salah yang ketiga ya, seinget gue. Tuh datang cewek-cewek, ada sekitar 15 orang, jejer depan di atas panggung, jejer, telanjang posisinya. Cewek, masih muda-muda. Gil. Nah, di samping itu cewek, setiap satu orang cewek itu ada satu orang cowok lengkap pakai baju. Nggak tahu aba-aba dari mana. Apa gua nggak dengar aba-abanya gitu, tahu-tahu leher putus. Leher sih Cewek. Leher putus, belum mati, emang nggak nyampe ke penggal, cuma nyampe kerongkongan sini, belum mati, masih hidup, masih nafas, kakinya digantung, airnya tampung, darahnya, darah tampung, terus datang lagi
dua cowok bawa kayak bayonet kayak belati gitu, belah kan digantung kakinya silang gini. Iya. Nah, dari kemaluan sampai kerongkongan Dibelah. belah. Muntah gue ngeliat usus kayak begitu. Jeroan orang di Iya. Jatuhnya kayak film-film kanibal gitu ya Bang ya? Kayak film-film kanibal gitu ya? gue belum pernah nonton malah. Iya model gitu, dibelah-belah gitu. Kayak sih macam gitulah. Ngeri. Pengen teriak nggak bisa. Mata pengen merem nggak bisa. Ini otot mata kayak kaku. Nggak bisa merem, nggak bisa apa. Pengen nengok nggak bisa juga. Ya mau nggak mau lihat. Terus nggak tahu gimana. Tiba-tiba hilang. Taruh aja kan ada cewek 15 biji kan digantung. Tiba-tiba hilang. Bersih, panggung. Datang lagi cowok 15 orang. Gantian. Sama kejadiannya. Sama. Dipenggal, dibelah juga. Penggal, belah. Ada yang setahu gue, seingat gue ya. Ada yang ditusuk dari belakang sampai kerongkongan. Ingat gue. Nah, yang terakhir itu di depan panggung itu kan kiri kanannya ada kandang, orang banyak penuh. Nggak tahu disiram apa, dilempar obor. Itu kandang dari kayu kan. Kebakar. Bakar. Suaranya udah jerit-jeritan udah ini, ngilu di kuping. Pengen nggak lihat, nggak bisa, pengen merem nggak bisa, terpaksa lihat. Baunya masih keinget sampai sekarang, ya bau-bau daging sama rambut kebakar gimana. Iya. Itu sampai apinya benar-benar mati, sampai benar-benar jadi abu tuh kayunya, sampai benar-benar mati. Itu sekitar 2 jam kebakar. Terus setelah kandang itu udah rata, baru tuh ibu-ibu bawa caping, bawa bakul, nyamperin. Kayak milih-milih daging mana yang matang, mana yang gosong, mana dipilih, taruh di bakul, taruh bakul, terus bawa ke tengah lapangan. Ke tengah lapangan dikumpulin jadi satu tumpeng, kayak piramid gitu. Tumpeng. Nah, darah yang tadi ditampung dimasukin ke gentong gede, ditaruh di pinggir-pinggirnya. Iya. Pinggir-pinggirnya. Nah, habis itu datang gerobak bawa gentong lagi. Pas dibuka aroma alkoholnya kuat. Sama ditaruh di pinggirnya lagi. Taruh pinggir lagi, muter. Nah, nggak lama suara gong lagi, gong. Terus kayaknya itunya apa kayak pemimpinnya apa gimana gitu, maju paling depan, kayak ngasih aba-aba gimana, bunyi gong lagi. Itu orang-orang yang tadinya di pinggir-pinggir cuma nonton orang disembeli, cuma ngeliat kandang dibakar, atau ngumpul semua jadi satu di tumpeng itu, di tumpukan daging itu, ngumpul jadi satu. Terus dengar suara musik kayak gamelan gitu, pada joget-joget. Terus break, minum, makan, muter lagi joget sampai capek. Itu lama loh. Itu sampai mereka sebenarnya udah nggak kuat joget, udah nggak kuat nari-nari, udah nggak kuat, capek stamina. Tetap dipaksa terus. Terpaksa. Bukan karena dipaksa sama orang, tapi lebih kayak memaksakan diri buat terus joget terus sampai sebelum acara kelar jangan berhenti. Sampai udah bener-bener orangnya udah nggak bisa jalan, udah capek, tetap masih joget. Joget. Ntar udah pokoknya lama deh. Bunyi gong lagi, mulai makan lagi mereka. Kumpulin stamina, makan nih daging yang
dikumpulin tadi. Oh, daging Ya, manusia tumpeng berarti. itu kan, ya. Yang tumpukan daging itu, minumnya yang Darah. di darah itu dicampur alkohol itu. Ya maka minumnya dari situ sampai habis, benar-benar habis. Itu mereka makan, udah kenyang, udah nggak kuat, masih ngambil lagi, udah muntah, ambil lagi, makan kekenyangan, muntah, ambil lagi. Padahal perutnya udah nggak kuat. Habis itu masih harus joget, nyampe muntah-muntah udah nggak kuat. Selesai makan-makan lagi, bunyi gong lagi tuh, kalau nggak salah. Tuh kata di yang muternya yang ngumpul-ngumpul itu, yang joget-joget itu kan cewek cowok, nggak pakai baju semua, telanjang semua. Kayak gua kalau malah kayak ngeliat film porno. Jadi mereka kayak gimana ya? Ya setubuh gitu lah. Bersetubuh. Ya. Masal. Jadi di sekitar tadi daging-daging tumpukan itu kan muter gini. Mereka masing-masing. Ada yang cowok sama cowok, ada yang cewek sama cewek, ada yang cowok sama cewek. Sampai bunyi gong lagi, makan lagi. Begitu lagi. Repeat terus. Sampai jijik kan. Tadi dia ngeliat horny jadi jijik. Gitu ya. Terakhir itu mereka duduk sila, diem semua, nggak ada yang bergerak. Tuh. Diem. Kenapa nih? Kecapean kali. Kirain gue kecapean kali. Gak, ini buat bersatu sama alam katanya, kata si Maresi tadi tuh. Maksud gue, ini kenapa gue tunjukin kayak begini, buat apa? Gitu. Nah, nggak lama dia ngomong, ini jangan lupa kita pernah ada. Kita siapa? Bhairawa Tantra, katanya. Dari situ gue, apaan sih Bhairawa Tantra? Baru itu gue denger istilah Bhairawa Tantra. Baru itu sampai akhirnya nyampe rumah gue cari-cari Bhairawa Tantra apa sih, baru ketemu. Itu setelah bunyi gong terakhir tuh, habis pada duduk sila, pada diem, bunyi gong lagi, gue langsung melek. Gue tadi kan tiduran di nyender di pohon gede. Mata gue kebuka, pinggir jurang. Pinggir jurang. Itu kan pondok angin langsung jurang. Iya. Itu mau ngomong kan respon, tangan gue langsung cari-cari apa yang bisa gue pegang ke belakang. Ke belakang tuh kayak ada akar gue pegang, tapi empuk kayak tangan orang. Kayak tangan orang. Dan sempat lihat, Bang? Enggak sempet. Tapi tangan orang beda lah sama akar tetap. Iya. Gua narik begini malah gue yang ketarik. Nyampe gue ke atas, gue lihat lagi tuh akarnya mana, nggak ada akar. Akarnya mana, nggak ada akar. Aduh, udah keringet udah basah semua di baju. Padahal nggak ngapa-ngapain gue, padahal udah nyawa gue tinggal dikit lagi. Udah, itu udah gue mau makan dulu apa turun, turun aja gue. Berarti nggak terusin tuh, Bang? Berarti nggak terusin ke atas? Nggak berani gue. Emang target gue cuman Pondok Angin. Kalau buat ke puncak bayangannya nggak deh. Kalau sendirian malas aja. Kiri kanan jurang, kalau mati gue nggak tahu dong. Iya. Dari itu juga gue turun. Ngebut normalnya 3 jam sampai bawah, gue bisa 1,5 jam. Itu ngebut sampai base camp Waringin. Mau turun kesorean, nginep lagi akhirnya. Nginep, ngobrol-ngobrol di luar kan ada balik. Ngobrol-ngobrol sama warga lokal. Pak Habibie juga ada di situ. Ngobrol-ngobrol, gue ceritain begini. Dan katanya malah, emang begitu Mas di sini. Mas ketemunya yang itu, yang kemarin sih ketemunya katanya ya
orang-orang Belanda di atas, ketemunya orang Belanda di atas gunung ngapain nih? Iya mas, banyak kan orang itu. Terus di Pondok Mayit tuh, kenapa dikasih nama Pondok Mayit? Katanya orang di situ ya. Katanya dulu tuh ada banyak mayat digantung di atas pohon-pohon itu. Digantung. Itu gantung diri apa digantung? Digantung. Zaman penjajah. Zaman penjajahan. Oke. Katanya. Cuman gua nggak terlalu ngulik sejarah mereka kan. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Itu Vespa gue nyalain, turun, pulang ke Madiun, ke tempat nenek gue. Tuh udah, gue nggak lanjut naik gunung lagi. Padahal budget kenakalan gue masih ada. Oh niatnya abis dari Raung memang ada? Ada, gue rencana dari Raung mau ke Malang terus mau ke Jogja rencana, udah nggak kesampean. Nggak jalan-jalan lagi, gue langsung pulang ke Jakarta udah. Vespa gue juga tinggal, gue naik kereta. Di rumah nenek tuh di Madiun? Iya, gue tinggal aja deh. Nah, Ampun. Bang Ube, gue pengen nanya nih tentang beberapa istilah yang tadi menurut gue asing nih. Kayak Bera Tantra itu apa sih? Bera Tantra itu yang selesai dari itu setahun kemudian baru gue kulik apa sih Bera Tantra. Bera Tantra itu ternyata aliran Hindu Saiwa sama Buddha Mahayana. Maka dulu kan di istilahnya ada Hindu Buddha. Nah itu emang dia Hindu Buddha, cuman ada sektenya misal lah. Nah gitu. Nah itu namanya Bera Tantra. Itu asal dari India ya kalau nggak salah ya. Asal dari India, lari ke sini. Terus gue baca-baca lagi sejarahnya, raja-raja yang pernah ngikutin aliran itu ternyata banyak bro. Ada Airlangga di situ, ada Kertanegara, ada di situ raja-raja gede semua. Oke. Gitu. Tapi yang sampai kepikiran sampai gue sekarang, kenapa juga gue diliatin kayak gitu? Nah, maksud dari dilihatin secara visual seperti itu sampai sekarang nggak tahu Bang Ube. Maksudnya apa? Nggak tahu. Biar apa gitu maksudnya? Cuma ngingetin, jangan lupa kita pernah ada. Paling gitu itu. Makanya dikasih pesan. Yang tadi ternyata dikasih tahu pernah ada itu, ibaratnya yang tadi dibilangin aliran seperti itu ya. Bisa jadi Di Gunung Raung. Raung. Dan sempat bertanya-tanya sama warga lokal menjelaskan seperti itu juga. Nanya-nanya sama warga lokal dapat ceritanya malah yang lain. Jadi insiden kayak gue baru denger dia mereka juga. Kebanyakan di sini kalau ini ketemunya noni Belanda. Tuh terus ngeliat mayat digantung. Di Pondok Mayit itu. Banyak kan kejadiannya begitu mas. Kalau yang kayak mas baru ini saya dengar. Tapi emang dulu di zaman dulu ya, zaman kerajaan emang dulu sempat ada Bera Tantra kayak gitu, sempat ada aliran-aliran kayak gitu dulu ada di sini. Terus zaman Wali Songo pindah ke Bali. Makanya di Bali sampai sekarang masih ada namanya lawar merah itu kan kalau di Bera Tantra daging merah. Daging merah itu apa tuh? Daging orang. Oh. Tuh. Oke, nah dari pas turun ke bawah juga sempat menanyakan ke warga lokal tentang adanya sesajen itu. Tanya. Itu emang benar ada yang naik nggak? Tanya. Ada naik nggak? Nggak ada. Masa sih? Nggak ada. Siapa juga yang mau malam-malam naik? Mau warga lokal juga ogah amat naik malam-malam. Kan gitu. Dan ya memang kan barangkali ada yang nyari pesugihan pak, naik. Kayak gitu. Nggak ada. Kalau mau ada yang nyari pesugihan, laporan tuh sama kuncen. Gitu kan. Logikanya kan begitu dia orang ngomong. Ya sih, bener sih. Terus kok ada ya? Dan Bang Ube ini melihat nasi tumpeng itu kan masih hangat, masih ngebul gitu Bang ya. Dan itu berarti masih baru banget ya? Baru. Ya disiapin nih makan kayak Iya. Kayak gitu.
Nah, gimana tuh Bang Ube ngeliatin reaksi ketika dikasih tahu tentang visual seperti itu? Yang tadi Bang Ube sempat jelasin juga kalau bau aromanya itu masih berasa sampai sekarang. Masih berasa. Itu makanya kalau ada yang kalau lebaran haji, Iya. kalau ada yang bakar kepala kambing, ya. karena ada bulu-bulunya tuh, masih merinding gue sampai sekarang. Langsung kebayang ke situ, raung. Dan ini pendekin Keraung yang terakhir. Enggak, masih naik lagi ke Raung via Kalibaru. Oh, berarti setelah kejadian itu masih naik Gunung Raung lagi nih? Tapi jedanya sekitar 2 tahunan. Eh, 2 tahun, masih 2 kali naik malah. 2 kali naik Raung lagi. gokil. Soalnya di 2009-2010 tuh gue ada project foto 12 gunung buat kalender korporat. Oh, oke. Si korporat minta foto 12 gunung di Indonesia di atas ketinggian 3000. Ya mau nggak mau ambil. Dan Raung salah satu. Ya akhirnya ke situ lagi. Cuman beda jalur. Iya, Kalibaru ya. Dan gue pengen tanya lagi nih Bang Ube tentang sosok si kakek ini nih. Kalau Bang Ube kalau boleh tahu, Bang Ube sempat nanya nggak ke warga lokal atau menggali literasi tentang sosok kakek itu? Tanya. Cuman penjelasannya nggak jelas, absurd penjelasannya. Kalau katanya ada yang ngomong tuh Maresi itu mungkin keturunan si ini bekas zaman ini. Ya nggak tahu deh, nggak jelas juga. Berarti masih simpang siur Simpang itu siapa siur ya? kayak malah lebih ke mitos sih. Lebih malah ke mitos. Soalnya ada yang bilang itu dari Bali. Ya, bertapa di situ gimana. Ini cerita gila banget sih menurut gue. Secara visual langsung melihat keadaan yang di mana ini, wah, gue kalau ngebayangin aja tadi denger ceritanya nih, wah gila ini cerita. Itu gue sampai turun 20 kilo loh. Habis kejadian itu. Gara-gara? Nggak doyan makan. Wah iya. Nggak doyan makan gue. Makanya kalau bener-bener lapar banget baru makan. Sempet turun 20 kilo. Gitu. Dan dari cerita yang tadi Bang Ube jelasin juga nih, gue masih penasaran nih. Mereka makan, terus bernari-nari ya kan, terus udah begitu aja ritmenya. Dan dia ngikutin perintah, berarti ada satu raja yang... Kayak, bukan raja sih, kayak pemimpin ritual gitu. Dan itu kelihatan sama Bang Ube pada saat itu? Samping gue. Oh. Samping gue. Sampai Bang Ube? Si kakek itu atau? Si kakek itu di samping kiri gue di tengah-tengah. Nah itu, dia ada di samping gue, cuman jaraknya ya sekitar 5 meteran lah, nggak terlalu deket. Dan itu nggak berkomunikasi atau menjelaskan ke Bang Ube kalau ini? Dia juga nggak ngeliat gue. Oke. Orang-orang yang di situ juga nggak ngeliat gue. Padahal gue bisa lihat. Tapi mereka orang kayak cuek aja, kayak nggak ada gue. Gitu. Jadi kayak hantunya siapa sih? Gue apa dia sih? Tapi dibalik semua itu, dari setiap perjalanan bisa ada sisi positifnya, bisa kita ambil juga Bang Ube ya? Ada aja. Ada aja lah ya, setiap apalagi nih Bang Ube ini suka naik Vespa nih. Justru pelajarannya banyak dari Vespa sih. Dari Vespa ya? Gila gak kebayangin. Jadi dia emang sering banget Bang Ube naik Vespa, terus naik gunung Vespa kemana, singgah di satu lokasi, ada gunung ini naik gitu, atau ke pantai ini kita ke pantai. Ya karena kenapa pilihannya Vespa, jatuhnya lebih irit. Iya. Ya kan, kalau gue misalkan maraton gunung, lebih irit jatuhnya. Bisa kemana-mana ya gitu ya, kemana-mana. Mau gue ya kan. Kalau naik kendaraan umum kan kita harus lihat jamnya, ya kan. Malah lebih boros jatuhnya. Tuh. Oke nih Bang Ube, terima kasih banyak ya udah mau berbagi ceritanya di Besok Pagi. Semoga teman-teman semua yang menyimak video ini bisa mengambil sisi positifnya dan bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua. Apa yang sudah cerita Bang Ube, ya pokoknya lu mengambil sisi positifnya, yang buruknya buang jauh-jauh ya Bang ya. Nah Bang Ube nih, sebelum akhir cerita punya pesan-pesan gak Bang buat teman-teman semua yang menonton video ini? Apa ya pesan gue? Legalisasi kali ya?
Legalisasi apa nih? Legalisasi apa? Ganja nasional. Ganja nasional. Bener, kalau legal gue pulang kampung. Iya. Gue jadi petani ganja aja. Kalau legal. Oke, ini harapan semua orang mungkin kayak gitu ya, karena memang ada beberapa orang yang membutuhkan ganja sebagai medis juga Bang Ube ya. Iya bener, negara maju aja udah oke kok. Iya, ya semoga bisa terrealisasi lah ya. Dengan catatan ganjanya yang bermutasi genetik. Ya, benar. Ya pokoknya punya dosis-dosis tersendiri lah. Iya. Iya. Pokoknya itu, wah, mantep juga ya. Lu nunggu ya? Nunggu nggak? Iyalah. Oke, mungkin Bang Ube, terima kasih banyak ya sekali lagi. Yoi. Dari gue Indra, saksikan video-video berikutnya dari Besok Pagi. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.